mempersiapkan perjamuan kita. Sehubungan dengan kita akan menikmati perjamuan kudus, maka tentu tema firman Tuhan yang akan saya bawakan berhubungan dengan hal ini. Itu sebabnya pagi hari ini saya akan berbicara dengan tema jabatan imam dalam Alkitab. Mungkin bagi saudara ini sesuatu yang biasa atau mungkin saudara pernah dengar, tapi saya yakinkan bahwa sesuatu yang saudara dengar ini pasti ada sesuatu yang baru di dalamnya. Itu sebabnya saya ajak mari kita fokuskan perhatian kita bersama-sama dan mari kita melihat hal yang akan saya sampaikan ini. Jabatan iman, saya ulangi, jabatan imam dalam Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau ringkas, maka perjanjian lama itu bicara tentang penciptaan, sejarah bangsa Israel, dan nubuat tentang Kristus. Kalau saudara tanya, Pak, simpulkan perjanjian lama, saya berikan 3 ini. Penciptaan, sejarah bangsa Israel, dan nubuatan tentang Kristus. Terus Pak, kalau perjanjian baru apa? Nah, saya akan berikan ini. Ringkasnya perjanjian baru itu adalah, yang pertama, siapa Kristus dan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, apa dan bagaimana kerajaan Allah itu. Kita tahu khotbah Tuhan Yesus itu banyak bicara tentang kerajaan Allah, baik dalam perumpamaan maupun tidak. Kemudian perjanjian baru bicara tentang kehidupan gereja, jemaat mula-mula. Dari surat-surat para rasul itu semua bicara tentang kehidupan gereja dan jemaat mula-mula. Serta yang keempat, perjanjian baru bicara bagaimana kita orang percaya harus hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nasihat yang diungkapkan oleh para rasul, oleh ilham Roh Kudus, oleh inspirasi Roh Kudus menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini adalah ringkasan perjanjian baru. Nah, mari sekarang kita perhatikan yang pertama, siapa Kristus dan apa yang dilakukannya. Ngomong-ngomong soal siapa Kristus dan apa yang dilakukannya, maka ada sebuah istilah dalam dunia teologi yang disebut threefold office atau 3 jabatan rangkap. Kalau ada sebuah kertas itu kita lipat jadi 3 bagian, nah itu biasanya disebut threefold. Ya. Saudara bisa googling threefold baru lihat image, saudara lihat oh ini maksudnya threefold. Ya. Nah dalam bahasa Latin threefold office ini adalah monus triplex, gak usah dihafal, nggak keluar di ujian. Biar kelihatan pintar dikit gitu kan, ada bahasa Latin, ada bahasa Inggrisnya. Just kidding saudara ya. Kemudian threefold office ini adalah imam, nabi, dan raja. Jadi kalau kita bicara siapa Kristus dan apa yang telah dilakukannya, maka kita bisa menyimpulkan dalam satu sudut pandang dia adalah imam, nabi, dan raja. Dan ini akan berhubungan dengan siapa dan apa yang dilakukan oleh Kristus. Nah, kita bisa lihat gambarnya seperti ini saudara ya. Ini threefold office ya. Jadi saudara perhatikan ada raja, ada imam yang di tengah, dan yang di sebelah kiri dari imam itu adalah nabi. Tentu kalau yang ada mahkota berarti rajanya yang ada selendang merahnya itu ya. Nah itulah 3 jabatan penting Kristus. Dan ini sebenarnya berakar dari perjanjian lama. Mari kita lihat. Dalam perjanjian lama itu ada nabi, ada imam, dan ada raja. Lalu kita bertanya ya. Biasanya kita tanya apa bedanya, apa samanya. Nah saya mulai dari apa samanya dulu. Nah, apa samanya imam, nabi, dan raja? Kesamaan dari 3 jabatan ini adalah masing-masing punya peranan penting dalam memimpin umat Allah untuk hidup sesuai dengan perjanjian Allah. Jadi saudara perhatikan kata-kata kuncinya situ. Imam, nabi, raja itu punya peranan yang sama untuk memimpin umat Allah hidup sesuai dengan perjanjian. Itu kata kuncinya, hidup sesuai dengan perjanjian Allah.
Perjanjian itu Allah buat dengan Abraham, yang kemudian diteguhkan kepada Ishak, Yakub, Musa, dan Daud. Terus inti perjanjiannya apa? Inti perjanjiannya adalah aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Kan kita tahu secara sederhana kan begini. Oh, kalau janji kepada Abraham yang langsung muncul di pikiran kita itu apa? Keturunan, benar nggak? Ya kan? Janji tentang keturunan. Nah, waktu Allah buat perjanjian dengan Abraham, itu kan bicara tentang keturunannya. Tetapi inti dari perjanjian itu sebenarnya adalah Allah mau bilang sama Abraham dan keturunannya, aku akan jadi Allahmu dan kamu akan jadi umatku. Maksudnya yang disebut umat Allah adalah keturunan Abraham. Dapat benang merahnya? Amin? Dapat ya? Kan Tuhan berjanji, Yahweh berjanji kepada Abraham soal keturunan. Nah, inti perjanjiannya adalah kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Maka yang akan disebut umat Allah adalah keturunan Abraham, bukan yang lain. Gitu. Nah, apa poinnya? Poinnya adalah kita mengerti apa yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 29 ketika Rasul Paulus mengatakan begini, jikalau kita adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa? Janji-janji Allah. Jadi nabi, imam, dan raja itu punya peranan yang sama, yaitu memimpin umat Allah untuk hidup sesuai dengan perjanjian Allah. Nah, jadi hidup sesuai dengan janji. Bayangkan janji itu sebuah benda, kita harus hidup sesuai dengan janji ini. Gitu. Nah, nanti kalau kita hidup sesuai dengan janji ini, maka kita disebut sebagai keturunan Abraham. Dan ternyata dalam perjanjian baru disebutkan kalau kita adalah milik Kristus yang adalah keturunan Abraham itu, kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Jadi kalau saudara tanya apa kesamaannya nabi, imam, dan raja, itulah kesamaan tugas dan fungsinya. Lalu kita coba lihat lagi, apa perbedaan imam, nabi, dan raja dalam perjanjian lama? Tentu perbedaannya adalah dalam tugas dan fungsinya. Saya mau jelaskan gini, imam itu sehubungan dengan jadi perantara kekudusan antara Allah dan umatnya. Jadi kalau imam itu fungsinya yang berhubungan dengan kekudusan Allah dan umatnya. Dalam hal ini imam menjadi perantara kekudusan, Allah yang kudus, imam jadi perantaranya untuk umat, itu imam. Nah, kalau nabi apa Pak? Nabi itu gini, dia menyampaikan firman Allah. Firman Allah ini dalam pengertian pikiran dan perkataan Allah. Nah, itu keunggulannya nabi dan itu keunikannya nabi. Dia menyampaikan pikiran dan perkataan Allah. Lalu kalau raja itu soal kebijaksanaan atau hikmat untuk memerintah. Jadi dengan adanya raja bangsa Israel itu menunjukkan bahwa pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang berhikmat dan bijaksana. Karena sebenarnya bangsa Israel itu teokrasi. Tapi karena mereka minta raja, Yahweh kasih peringatan, kalau kamu minta raja manusia, nanti rajanya akan memperkaya dirinya atau paling tidak dia mengutamakan kepentingannya daripada kepentinganmu. Itulah Saul. Dan kemudian muncul Raja Daud sebagai raja yang kedua. Disitulah kemudian mulai ada konfigurasi dari sistem kerajaan Allah melalui keturunan Daud ini. Nah, maka dari Daudlah terpancar raja-raja yang takut akan Allah dan bijaksana. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam perjanjian lama, dan dia hidup berkenan di hadapan Allah. Raja ini hidup berkenan di hadapan Allah. Termasuk Daud di dalamnya. Karena ini bicara soal kebijaksanaan dan hikmat.
Dan soal hikmat kita bisa melihatnya paling jelas dalam kisah Raja Salomo. Ketika dia harus memutuskan siapa ibu yang benar dari bayi yang diperebutkan oleh dua ibu ini. Ternyata waktu dia suruh sembeli bagi dua itu bayi, ibu yang kandung yang mengatakan kasih aja biar dia yang urus daripada dia mati. Sementara ibu yang palsu bilang oke, dibagi dua saja. Nah, tidak mungkin ibu yang baik akan membagi dua anaknya sendiri. Dari sini kita mengerti bahwa raja itu berhubungan dengan hikmat dan bijaksana. Tetapi itu bukan poin saya, saudara. Mari sekarang kita lihat soal imam. Imam itu perantara kekudusan antara Allah dan umatnya. Imam itu dikhususkan oleh Allah untuk bangsa yang khusus. Nah, ini saudara perlu ngerti. Ini saya sedikit kasih pelajaran untuk kita semua. Jadi kalau saudara mendengar soal imam atau membaca soal imam dalam Alkitab, saudara yang perlu pertama saudara mengerti adalah bahwa imam itu sebuah kelompok yang dikhususkan untuk bangsa yang khusus. Sebenarnya imam itu bukan hanya tradisi bangsa Israel, bangsa-bangsa kafir pun punya imam, ya, dalam arti pendetanya begitu. Tetapi bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan yang khusus untuk melahirkan Mesias. Dan dalam bangsa pilihan yang khusus ini, dari 12 suku Israel, ada satu suku yang dikhususkan untuk menjadi imam. Sekarang saudara bisa ngerti maksud saya? Bahwa imam itu dikhususkan oleh Allah untuk bangsa yang khusus. Dari umat pilihan yang khusus, ada satu kelompok yang khusus yang disebut sebagai imam. Itulah kelompok suku Lewi dalam perjanjian lama. Nah, kemudian prioritas pelayanan imam adalah kekudusan umat. Disimpulkan seperti itu. Kalau raja soal hikmat bijaksana memutuskan, kalau nabi soal firman, kalau imam itu soal kekudusan umat. Nah, jadi kalau pendeta saudara terus bicara kekudusan, memang itu tugasnya dari zaman perjanjian lama, saudara ya. Pada titik ini kita ngerti ada soal persembahan korban, pendamaian dan penghapusan dosa. Jadi saudara mulai dapat benang merahnya. Israel harus hidup sesuai dengan perjanjian Allah, dan untuk itu ada imam yang dikhususkan dari bangsa yang khusus. Lalu prioritas pelayanan imam itu adalah kekudusan, dan berkaitan dengan kekudusan itu kita mengerti ada persembahan korban, pendamaian dan penghapusan dosa. Pada titik ini kita mengerti imam itu persembahkan korban untuk pengudusan umat. Nah, kemudian itu sebabnya kita bisa simpulkan bahwa instrumen atau alat yang Allah gunakan untuk proses pengudusan adalah hukum Allah. Saya sudah kaitkan imam, korban, pengudusan, sekarang saya kaitkan dengan hukum. Nah, dalam hal ini kita ngerti ketika Tuhan mau umatnya kudus dan perantaranya adalah imam, dan imam itu mempersembahkan korban, maka yang mengatur persembahan korban ini itu yang kita sebut sebagai hukum Allah. Itulah hukum Taurat dalam segala jenis-jenisnya, hukum sipil, hukum ibadat dan hukum yang lain, ya. Jadi instrumennya adalah hukum. Nah, enggak heran kehidupan bangsa Israel itu diatur secara ketat oleh hukum. Sampai wanita haid pun harus diatur. Coba saudara bayangkan. Kenapa? Karena ini bicara tentang kekudusan atau pengudusan umat yang dipilih Tuhan ini untuk nanti melahirkan Mesias. Jadi bangsa Israel ini diatur oleh hukum. Bahkan hukum itu menjadi budaya mereka. Gitu. Jadi kalau saudara mau tanya, ada enggak bangsa yang menjadikan hukum undang-undang sebagai budaya mereka? Ya itulah bangsa Israel. Karena undang-undang itu menjadi budaya hidup mereka. Harus jadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Diatur ketat oleh hukum. Nah, pertanyaannya gini, kalau mereka gagal melakukan hukum, apa yang terjadi? Nah, ketika mereka gagal melakukan hukum, di situ
disitulah persembahan korban dibutuhkan. Dan berarti kalau persembahan korban dibutuhkan, siapa yang persembahin? Nggak sembarangan orang persembahin korban. Maka disinilah peran strategi seorang imam. Sampai sini saudara dapat benang merahnya ya. Ada hukum Taurat, ada persembahan korban, ada imam, ada pengudusan, ada janji Allah. Nah, kemudian ini kunci-kunci penting memahami perjanjian lama, saudara. Untuk diselamatkan, nah sekarang saya hubungkan dengan penghakimannya. Untuk diselamatkan, saya ulangi, umat atau bangsa Israel itu diselamatkan karena ada penghakiman yang dijatuhkan kepada korban. Jadi ketika imam persembahkan korban, maka umat atau bangsa Israel bisa diselamatkan karena ada penghakiman yang dijatuhkan kepada korban. Dosa yang seharusnya dijatuhkan kepada bangsa Israel, hukuman atas dosa yang seharusnya dijatuhkan kepada bangsa Israel dijatuhkan kepada korban. Makanya korbannya harus disembelih, harus dipotong. Itu bentuk hukuman kepada korban itu, menggantikan bangsa Israel yang harus dihukum karena tidak dapat melakukan hukum untuk pengudusan mereka. Nah, yang menarik saudara, yang selamatkan umat dalam perjanjian lama itu bukan upacaranya, tetapi iman kepada sang imam itu. Nah, ini yang saudara mesti ngerti nih. Banyak kita yang belum tahu. Yang menyelamatkan bangsa Israel tentu keselamatannya dalam pengertian penyucian sementara menurut bahasa kitab Ibrani ya, penyucian lahiriah. Tapi yang menyelamatkan atau paling tidak bahasanya Alkitab Ibrani, yang menyucikan secara lahiriah bangsa Israel itu adalah iman mereka kepada imam yang mempersembahkan korban. Jadi iman atau percaya mereka kepada sang imam, bahwa sang imam ini bisa membawa korban ini kepada Allah, itulah yang menyelamatkan atau menyucikan mereka secara lahiriah. Korbannya itu adalah untuk menjatuhkan penghakiman, tetapi yang melepaskan orang yang mempersembahkan korban ini dari hukuman adalah imannya kepada sang imam itu. Nah, ini yang menarik saudara ya. Jadi percaya umat Israel dalam hal ini kepada imam adalah ekspresi percaya mereka kepada ketentuan Allah yang Allah buat untuk penyelesaian dosa. Kalau kamu mau menyelesaikan dosa, kamu harus percaya kepada perantara yang aku tunjuk, yang aku pilih untuk menyelesaikan masalah dosamu. Itu poinnya. Dapat saudara ya? Jadi Yahweh mau mengatakan kepada bangsa Israel, kamu kalau mengaku percaya kepadaku, kamu harus percaya kepada perantara, yaitu imam yang kupilih, yang kutunjuk untuk mengadakan penyelesaian dosa antara kamu bangsa Israel dan untuk pengudusan di hadapanku. Kira-kira Yahweh mau ngomong gitu. Pada titik inilah kita ngerti bahwa imam perjanjian lama, dalam hal ini suku Lewi secara keseluruhan, yang dipercayai oleh umat itu memerankan kisah penebusan di hadapan Allah. Jadi imam yang disebut perantara antara bangsa Israel dan Allah ini, Yahweh ini, adalah sebuah gambaran peran penebusan yang kemudian kita sebut penebusan di dalam Kristus. Tidak heran kita mengerti Kristus adalah pengantara perjanjian baru, dan sebagai pengantara perjanjian baru dia disebut sebagai imam. Dan untuk selamat kamu harus percaya kepada imam, yaitu Tuhan Yesus yang telah ditunjuk oleh Bapa untuk menjadi perantara antara kamu dan Bapa di sorga. Itu sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam pengertian aplikatifnya, tidak seorang pun bisa dikuduskan tanpa melalui aku. Karena akulah yang berperan, yang ditunjuk Bapa untuk menguduskan umatnya. Bisa paham saudara? Nah, ini menarik sekali pelajarannya. Kemudian itu sebabnya kita temukan di dalam Alkitab
diajarkan bahwa Kristus adalah imam besar kita. Ibrani 4 ayat 14 jelas mengatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, dan baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita ini. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan Kristus sebagai imam besar, kita perlu mengerti bahwa tradisi Yahudi menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi imam saat dia berusia 30 tahun. Bisa di next Joe. Gak heran Tuhan Yesus itu memulai pelayanannya pada umur 30 tahun. Memang, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu tidak berasal dari suku Lewi. Karena imam dalam perjanjian lama itu kan suku Lewi. Tuhan Yesus itu dari suku Yehuda. Kenapa Tuhan Yesus bisa disebut imam walaupun dia suku Yehuda? Karena dia juga harus menjadi raja. Ingat threefold office tadi. Dia harus jadi raja, dan raja dalam perjanjian lama yang sah itu adalah dari keturunan Daud, Yehuda. Untuk menjadi Mesias. Maka Alkitab memberikan penjelasan bahwa walaupun Tuhan Yesus berasal dari suku Yehuda, Tuhan Yesus tetap jadi imam. Tetapi keimamannya bukan keimamatan Harun, tapi keimamatan menurut peraturan Melkisedek. Sekarang saudara mengerti, kalau saudara baca kitab Ibrani, kenapa Tuhan Yesus itu disebut imam menurut peraturan Melkisedek? Ya. Apa artinya Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek dan bukan keimamatan Harun? Nah, saya akan jelaskan beberapa arti dari Tuhan Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Mari lihat hal ini. Yang pertama, menurut peraturan Melkisedek, seorang imam tidak harus dari suku Lewi. Kenapa enggak harus suku Lewi? Karena Melkisedek itu muncul di perjanjian lama sejaman dengan Abraham. Abraham itu nenek moyangnya suku Lewi. Ya kan? Abraham, Ishak, Yakub, dari Yakub baru ada 12 suku Israel, salah satunya Lewi. Jadi jelas sekali bahwa imam menurut peraturan Melkisedek tidak harus suku Lewi, karena suku Lewinya saat itu belum ada. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjadi imam menurut peraturan Melkisedek walaupun dia adalah suku Yehuda. Dan itu menjadi solusi, dia bukan orang Lewi tapi jadi imam. Karena dia suku Yehuda, tapi dia sebagai raja dari suku Yehuda. Terus imamnya bagaimana? Dia menjadi imam menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut Lewi yang adalah keimamatan Harun. Nah, jadi jelas sekali kalau Tuhan Yesus disebut menjadi imam menurut peraturan Melkisedek karena Melkisedek itu sudah ada sebelum Lewi ada, sebelum Harun ada. Oke, next. Yang kedua, arti menurut peraturan Melkisedek adalah menurut peraturan Melkisedek korban domba tidak dipersembahkan terus-menerus lagi. Cukup korban diri Kristus yang dipersembahkan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau dalam keimamatan Harun, korban itu dipersembahkan paling minimal setahun sekali. Jadi setiap tahun harus diulang persembahan korban, itu paling minimal, saudara. Setiap tahun harus ada korban. Nanti tahun depan ada hari raya korban lagi. Tahun depan ada hari raya korban lagi. Saudara mengerti maksud saya? Itu sebabnya yang membedakan kita dari kepercayaan lain dengan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus bukan hanya imam, tetapi dia korban persembahannya. Karena dia korban persembahannya bukan binatang, maka korban diri Kristus itu dipersembahkan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ini anak-anak kecil ini ya, anak-anak sekolah minggu dan remaja, penting kalian tahu ini. Ketika kalian bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita, mungkin kalian tanya, kenapa mereka persembahkan korban setiap tahun dan kita tidak? Karena kita punya imam besar, Tuhan Yesus Kristus, yang dirinya bukan hanya imamnya tapi dia korban. Dan karena dia korban, dia menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kita tidak perlu hari raya korban lagi. Nah, enggak heran Tuhan Yesus disebut imam besar yang dapat merasakan
kelemahan-kelemahan kita. Kenapa dia bisa rasakan kelemahan-kelemahan kita? Karena dia bukan cuma imam, tapi dia korban yang menanggung semua akibat dari dosa manusia. Itu sebabnya dia bisa merasakan kelemahan kita. Dan itu sebabnya dia harus jadi manusia. Ibrani menyaksikan bahwa dalam segala hal dia harus disamakan dengan manusia supaya ia dapat menjadi imam besar yang merasakan kelemahan kita. Selanjutnya, menurut peraturan Melkisedek, keimamatan itu tidak beralih karena kematian. Tidak seperti keimamatan Harun yang adalah keimamatan Lewi, itu bisa beralih karena kematian. Jadi kalau Harun meninggal akan ada ganti pengganti imamnya. Imam besarnya meninggal akan ada ganti lagi imam besarnya. Tapi Tuhan Yesus sebagai imam besar kita, dia mati dan hidup untuk selama-lamanya. Dia mati sebagai korban dan dia hidup untuk melaksanakan tugas imam itu kembali. Bahwa dia adalah imam yang satu kali untuk selama-lamanya merasakan kelemahan kita. Jadi keimamatan itu tidak beralih karena kematian di dalam aturan Melkisedek. Kalau di dalam aturan keimamatan Lewi dan Harun, kalau mati imamnya diganti. Sama sederhana, kalau gembalanya mati, pendetanya mati, ya diganti sama gembala baru kan. Tapi Tuhan Yesus sebagai gembala agung itu enggak mati, dia hidup selama-lamanya. Makanya dia menjadi pendeta, dia menjadi gembala dalam keimamatan Melkisedek. Bisa paham maksud saya saudara? Nah itu kalau bahasa sederhananya. Gembala saudara ini kalau Tuhan belum datang bisa mati satu kali kelak. Bisa menjadi tua dan mati. Kita berharap umur panjang bukan? Tapi Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita tidak pernah mati. Itu sebabnya dia gembala, dia adalah pendeta kita yang tertinggi, dia adalah imam agung kita yang tertinggi, dan dia menjadi imam menurut keimamatan atau menurut aturan Melkisedek. Sebab Kristus hidup senantiasa. Nah, karena dia tidak diganti-ganti, maka panduannya atau instrumen untuk pengudusannya adalah Kristus sendiri, bukan hukum Taurat lagi. Kalau bangsa Israel untuk pengudusan, wanita haid pun harus diatur, nggak boleh ibadah. Bisa paham maksud saya? Pengudusan mereka diatur secara lahiriah menurut hukum. Itu bangsa Israel. Nah kita orang yang percaya kepada Kristus, Kristus imamnya, Kristus korban satu kali untuk selama-lamanya, dan Kristus adalah instrumennya, hukumnya. Makanya kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah hukum Kristus. Sekarang saudara bisa mengerti benang merahnya semua ini, saudara. Jadi panduannya atau instrumennya adalah Kristus, bukan hukum Taurat seperti pada keimamatan Harun. Itu pentingnya kita mengerti Tuhan Yesus sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Tidak heran dalam kitab Ibrani disebutkan bahwa perjanjian yang lama telah usang. Dalam pengertian seperti itu, saudara. Artinya panduan hidup kita bukan untuk menguduskan diri menurut Taurat itu. Seperti bangsa Israel, wanita haid pun gak boleh ibadah. Sekarang pun maaf bicara ya, saudara kentut di gereja pun tetap sah di hadapan Tuhan. Bisa paham maksud saya saudara? Ya, bisa paham saudara ya? Nah, saudara di rumah sambil duduk-duduk, habis makan ikut ibadah tiba-tiba kentut kan. Kalau kita menurut perjanjian lama harus diulang lagi ibadahnya dari awal. Bisa paham maksud saya? Nah ada kepercayaan yang sampai sekarang masih seperti itu. Kita bersyukur karena kita punya imam besar agung yang olehnya kita tidak melakukan hal-hal lahiriah seperti itu lagi. Hal-hal yang tidak penting itu tidak perlu dilakukan lagi. Tetapi yang menjadi pengudusan kita adalah Kristus sendiri. Sederhananya adalah, simpelnya adalah, kalau kamu mau kudus ya harus hidup seperti Kristus. Bukan hidup seperti hukum-hukum bangsa Israel di perjanjian lama. Kalau kamu mau kudus maka kamu harus persembahkan korban, sembelih binatang tiap tahun. Bisa paham? Tapi kalau kita mau kudus, kita harus hidup seperti Kristus. Itulah sebuah dampak
dari Kristus sebagai imam besar menurut keimamatan Melkisedek. Nah, ini penting sekali saudara kita pahami. Akhirnya dengan Tuhan Yesus menjadi imam besar, maka jabatan imam sebagai perantara dari suku Lewi tidak diperlukan lagi. Artinya tidak diperlukan perantara atau mediator lain selain imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya sekarang dengan penuh keberanian Ibrani mengatakan kita bisa menghadap tahta kasih karunia melalui sang pengantara perjanjian baru. Ada sebuah lagu yang berkata begini. Ku mengangkat tanganku memandang keindahan-Mu Yesus. Bla 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 terus. Ada lagi apa rapnya? Ke tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Ayo, ku menghadap ya, ku memandang wajah-Mu. Terus intinya masuk ke tahta kasih karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku Yesus sahabatku. Jadi kita bisa masuk tahta kasih karunia Allah. Itu sebabnya saya ngomong waktu di Rema Bible Teaching ya, saat saya bicara soal dunia roh, ada seorang yang datang ke sini ya beberapa waktu lalu, bukan jemaat, tenang aja, jadi bukan jemaat. Orang yang dia baru kenal saya dari seseorang ya. Orang ini berkata itu ada pendeta di sana ya. Nanti kamu sakitmu bisa didoakan. Terus dia datang bawa ke sini. Dia bawa air. Dia bawa air untuk saya doakan. Aqua 2 gelas. Itu masih ada di situ kayaknya. Saya suruh bawa pulang tapi dia enggak mau bawa pulang, kasih Pak Pendeta aja ya, oke gitu. Jadi dia bawa air 2 botol besar itu saudara ya. 2 botol besar Aqua itu. Dia bawa. Lalu dia ngomong, Pak Pendeta, tolong doakan air ini. Saya tanya, kenapa kamu suruh saya doakan air ini? Terus dia ceritalah, saya ini seperti kayak ada gangguan, ada sakit gitu ya. Dan saya ngomong sama teman saya itu ngomong sama orang pinter. Orang pinter bilang, kamu suruh pendetamu doakan gitu. Nah dia kan belum punya gereja. Dia perantauan dari satu pulau di Indonesia ini. Terus datang merantau ke sini. Jadi dia bingung, dia belum pernah gereja. Itu padahal dia kalau di pulau aslinya dia rajin gereja. Terus saya kasih tahu sama dia, dengar ya, saya bukan dukun. Saya tidak akan doakan air ini. Kamu harus langsung berdoa kepada Tuhan. Minum air itu doakan. Setiap kamu minum ambil air di galon, ya, di dispenser, minum, doakan. Dalam nama Tuhan Yesus dengan air ini saya sembuh. Dan semua guna-guna itu dilepaskan. Akhirnya saya bimbing dia untuk kembali mengerti bagaimana hidup sebagai orang percaya. Saya ajak dia terima Tuhan Yesus karena saya berpikir siapa tahu dia imannya belum benar. Saya injili sedikit lalu saya ajak dia berdoa bersama-sama. Saya katakan air ini saya tidak doakan, bawa pulang. Tapi dia bilang enggak usah bawa pulang, kasih Pak Pendeta aja. Sampai sekarang kayaknya masih ada di situ. Belum diminum-minum saudara ya. Maksud saya apa? Saya mau ajar bahwa setiap jemaat Tuhan itu sebenarnya bisa menghadap Tuhan sendiri. Tidak perlu didoakan untuk sesuatu yang seperti itu. Memang saya mengerti pelayanan pastoral ada saat-saat di mana pendeta dibutuhkan untuk berdoa. Tapi kalau pengertiannya sudah salah bahwa pendeta harus doakan ini air supaya bisa jadi semacam jimat untuk saya bisa sembuh, itu salah. Ya. Memang saat-saat tertentu ada kita bisa mendoakan untuk bisa jadi seperti yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan katakan dalam kitab Ibrani, dioles dengan minyak. Minyak itu bisa didoakan, air pun bisa demikian. Sapu tangan Rasul Paulus pun bisa menyembuhkan orang lain. Saya mengerti ada terkadang Tuhan pimpin dalam pelayanan seperti itu. Tapi untuk konteks ibu ini saya mengerti dia anggap kita itu seperti dukun. Itu yang buat pemahamannya salah sehingga saya tidak mau doakan itu air. Karena saya mau mengerti bahwa kita semua bisa menghadap tahta kasih karunia. Asal kita adalah anak Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa di sorga yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua bisa menghadap tahta kasih karunia melalui sang pengantara perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, kalau saudara mau menjadi dewasa, saya harus katakan begini, bukan mau lepas tanggung jawab,
Tapi kalau saudara mau jadi dewasa, saudara harus belajar mengurangi ketergantungan saudara sama pendeta. Bukan pendeta gembala saudara ini nggak mau layani saudara, nggak mau tanggung jawab, bukan. Tentu ada hal-hal di mana pendeta harus mendoakan dan melayani saudara. Toh itu bagian dari tanggung jawab. Tapi kalau kita mau menjadi dewasa, kita harus belajar untuk mengurangi ketergantungan kita kepada pendeta, kepada gembala kita, dan kita harus langsung menghadap gembala agung Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Dan tentu ada peran strategis gembala yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dan disitulah saya sebagai gembala saudara berperan. Tapi kalau saudara mau menjadi dewasa sebagai anak Bapa di sorga, saudara harus mengerti bahwa saudara bisa menghadap langsung kepada Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus, imam besar kita. Saya agak blank nih. Dengan ia menjadi imam besar, dengan Tuhan Yesus menjadi imam besar, maka umat pilihan itu kini bukan hanya bangsa Israel secara keturunan. Bisa paham saudara ya? Jadi Tuhan Yesus jadi imam besar. Maka umat pilihannya bukan hanya bangsa Israel secara keturunan. Persis seperti yang Allah janjikan kepada Abraham. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Dan ternyata umat Allah itu adalah semua yang percaya kepada Kristus, semua milik Kristus yang disebut sebagai keturunan Abraham. Dengan demikian kita menyimpulkan bahwa umat pilihan kini bukan hanya bangsa Israel secara keturunan, secara daging, tapi umat Israel secara rohani yang adalah keturunan Abraham karena percaya kepada sang imam besar yaitu Tuhan Yesus. Nah, konsekuensinya ada. Konsekuensinya adalah agama Yahudi tidak dibutuhkan lagi sebagai jalur khusus menghadap Yahweh. Ingat loh, itu kalimatnya nggak boleh dipotong. Nanti saya ditangkapi sama orang Yahudi. Agama Yahudi tidak dibutuhkan lagi sebagai jalur khusus menghadap Yahweh. Dulu di zaman perjanjian lama yang disebut umat pilihan yang benar hanyalah bangsa Israel. Bangsa lain tidak disebut umat pilihan. Jadi kalau kamu mau mengenal Allah yang benar yaitu Yahweh, kamu harus menjadi bagian dari Judaism. Orang dari suku lain yang percaya kepada Yahweh, itulah proselit, saudara. Jadi dengan Tuhan Yesus jadi imam besar untuk semua bangsa, yang olehnya semua bangsa bisa percaya kepada Kristus dan menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah, maka agama Yahudi itu tidak dibutuhkan lagi sebagai jalur khusus. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bait suci di Yerusalem tidak dibutuhkan lagi sebagai tempat khusus untuk menyembah Yahweh. Nah, makanya kalau saudara orang Kristen di mana saja saudara berada mendengar saya ini, terutama kalau saudara dari aliran Pantekosta Karismatik yang saya dibesarkan di situ juga, ya. Saudara perlu mengerti bahwa bait suci di Yerusalem itu tidak dibutuhkan lagi. Kalau ada berita bahwa bangsa Israel, orang Yahudi saat ini sedang membangun bait suci ketiga, itu karena mereka belum percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Jangan saudara ikut-ikutan kemudian mendoakan, kita doakan supaya bangsa Israel membangun bait sucinya. Enggak perlu, itu bukan bagian kita. Biarkan saja mereka membangun bait sucinya dan mau mempersembahkan korban lagi. Kita tidak perlu begitu karena kita punya imam besar agung yang sudah jadi korban satu kali untuk selama-lamanya. Dengan pemahaman ini maka seharusnya pemahaman eskatologi kita, pemahaman tentang akhir zaman kita harusnya menjadi terarah dengan lebih baik lagi. Saudara mengerti maksud saya? Sehingga kita nggak perlu berurusan, bangsa Israel bangun bait suci ketiga, nanti Tuhan Yesus datang jadi imam di situ dan akan ada kerajaan 1000 tahun. Kita tidak berpikir begitu lagi. Sebab Tuhan Yesus sudah jadi imam besar agung dan tidak diperlukan bait suci secara khusus lagi di Yerusalem. Nah, kalau di Yerusalem bangsa Israel membangun bait suci, ya karena dia nggak percaya kepada Tuhan Yesus, gitu loh. Karena dia nggak percaya. Dan kalaupun Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti, dan dia pasti datang, dia tidak memerlukan bait suci di Yerusalem dunia ini, tidak perlu. Karena di langit baru, bumi baru pun disebutkan bait suci itu nggak ada, apalagi harus di sini. Karena bait sucinya itu adalah kota Yerusalem itu sendiri, bukan
sebuah bangunan di dalam kota, tapi kotanya itu adalah bait sucinya, saudara. Nah, jadi saya mau sampaikan bahwa kita orang Kristen tuh nggak begitu, saudara. Dalam hal ini kita sangat berbeda dengan Judaism. Alkitab katakan sekarang kita bisa menyembah Allah bukan di bait suci di Yerusalem setahun sekali, tetapi kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus katakan bahwa sudah tiba saatnya orang-orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan itu dikatakan 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita tidak perlu bait suci secara khusus di Yerusalem lagi. Nah, pandemi corona ini ingatin kita bahwa gedung-gedung itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Nah, tentu secara organisasi kita bergumul untuk punya tempat sendiri. Ya, karena bagaimanapun gereja kita lah organisasi. Tapi yang terpenting, yang menjadi inti adalah bahwa kita sebagai gereja Tuhan adalah tempat untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tubuh kita ini adalah sebuah wadah, sebuah tempat untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya saya mau closing pelajaran ini seperti ini, saudara. Tadi saya sampaikan ada imam, nabi, dan raja dalam perjanjian lama. Lalu saya kupas soal imam di dalam perjanjian lama, tugas, fungsi, dan peranan imam dalam perjanjian lama. Kemudian saya bahas dan saya kemukakan kepada saudara soal Tuhan Yesus sebagai imam besar agung. Sudah 2 imam. Sekarang saya mau kasih tahu, ada imam yang ketiga yang bukan menggantikan imam besar agung, tapi dalam pengertian aplikatifnya, pengertian yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ada imam yang ketiga, yaitu diri kita sendiri. Kita adalah imamat yang rajani. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Petrus katakan, imamat yang rajani. Kita adalah imam yang mempersembahkan korban kepada Allah. Itu sebabnya saya mau closing dengan Roma 12 ayat 1. Yang mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, quote terakhirnya begini, saudara. Kita adalah imamat yang rajani. Dan sebagai imam kita diminta mempersembahkan tubuh kita. Bukan dengan menyembelih tubuh kita sendiri secara fisik, sebab Tuhan Yesus sudah melakukannya. Dia menjadi imam dan menjadi korbannya. Tapi kita diminta mempersembahkan tubuh sebagai imam dengan kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi pikirkan saudara ini adalah imam. Dan sebagai imam saudara harus membawa persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan itu adalah tubuh saudara. Saudara tidak perlu sembelih tubuh saudara lagi, tapi saudara mempersembahkan tubuh saudara ini, tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus menjadi imam, urusannya adalah soal pengudusan. Urusannya soal perantara antara manusia dengan Allah. Dan sekarang kita disebut sebagai imamat yang rajani, harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah dengan kehidupan yang kudus dan berkenan. Sebab bagaimanapun juga imam pasti berurusan dengan kekudusan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa dan kita akan masuk pada perjamuan kudus. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami pelajari. Kami jadi bisa mengerti soal imam di dalam perjanjian lama. Kami bisa jadi lebih mengerti Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kami, yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kami. Dan akhirnya kami bisa mengerti bahwa kami adalah imamat yang rajani. Imam-imam yang harus mempersembahkan tubuh kami dengan persembahan tubuh yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Ajar kami semua untuk mengerti posisi strategis kami sebagai imam-imam di hadapan Allah. Yang harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah.
Bapa, kami akan menikmati perjamuan kudus yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan Yesus dalam peran besar dan agungnya sebagai imam besar kami juga menjadi korban untuk kami semua. Dengan tubuhnya yang terpecah dan darahnya yang tercurah untuk kami semua. Kami mau memperingatinya lewat perjamuan ini. Biarlah ini semua mengingatkan kami untuk kami hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Untuk hidup dalam pengudusan seperti Tuhan Yesus hidup kudus di hadapan Bapa di surga. Bapa, terima kasih, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengikuti perjamuan ini. Haleluya. Amin.